Bab 1501. Ares dengan cepat mendorong Julian ke arah Mason. Tuan Carter, ini anak saya, Julian. Kekuatan hidupnya di masa lalu rusak, tetapi sekarang telah menjadi berkah tersembunyi. Semburan energi yang berada dalam tahap awal pengembangan aura raja ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, jika dia bisa mendapatkan batu roh, dia bisa memasuki alam kelas raja. Oleh karena itu, kami memohon agar Anda dapat memberi kami batu roh. Mason tampak sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu aku bisa mendapatkan batu roh? Ares menjelaskan bahwa dia sudah lama mencurigai pengkhianat yang mencuri batu roh bertindak di bawah perintah Sekte Carter. Mason tersenyum. Ya, tebakanmu hampir sampai. Memang, aku bisa mendapatkan batu roh. Ares dan Julian sangat gembira. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan kami dan memberi kami batu roh. Namun, Mason berkata, batu roh terbentuk melalui konsentrasi energi spiritual. Sebagai harta negara, itu sangat berharga. Bahkan seseorang seperti saya akan merasa sulit untuk mendapatkannya. Jika Anda ingin saya memberi Anda sebuah batu roh, bukankah itu terlalu tidak tulus jika kamu hanya bertanya padaku? Ares menjawab dengan cepat, saya bersedia menukar semua aset keluarga saya dengan batu roh. Setelah mendapatkan batu roh, Julian akan dapat memasuki kelas raja. Dengan dua prajurit kelas raja bergabung, mereka bisa menaklukkan rahasia. Pada saat itu, mereka akan bisa mendapatkan semua kekayaan yang mereka inginkan dan bahkan memperluas keluarga Tisleton. Betapa konyolnya. Tidak ada yang mengharapkan Mason menjadi marah. Kekayaan keluarga Carten lebih besar dari seluruh bangsa. Aset keluarga Tisleton bukan apa-apa bagiku. Apakah kamu mencoba mempermalukanku dengan menawarkan aset yang sangat sedikit itu kepadaku? Terkejut, Ares dan Julian mulai berkeringat dingin. Mereka berlutut lagi, kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani. Kami telah mengatakan sesuatu yang salah. Mohon maafkan kami, Tuan Carter. Mason tetap diam setelah mendengus dingin. Ares bertanya dengan takut-takut, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan untuk ditukar dengan batu roh? Mason melirik Julian. Kemari. Dengan gemetar, Julian merangkak ke sisi Mason. Mason meremas bahu Julian dan mengangguk. Memang, kamu memiliki potensi besar. Jika kamu mendapatkan batu roh, kamu pasti bisa naik level ke kelas raja. Keluarga Carter dapat menggunakan kalian dua prajurit kelas raja sebagai salah satu pasukan lapis kedua yang bekerja untuk keluarga kami. Jantung Julian berdegup kencang. Dua prajurit kelas raja cukup kuat untuk mendominasi seluruh dunia. Namun, Mason baru saja memecat mereka sebagai salah satu kekuatan lapis kedua di keluarga Carter. Sekte Carter memang menakutkan. Mason melanjutkan, keluarga Carter memulai rencana besar yang disebut Rencana Kebangkitan Kembali, dan saya ingin mengundang Anda berdua untuk bergabung. Apakah Anda tertarik? Apa? Jantung Ares berdebar kencang. Keluarga Carter, sebuah sekte tersembunyi, akan muncul kembali. Sebagai sekte tersembunyi yang memiliki kekuatan militer seluruh bangsa, mereka pasti akan membuat keributan besar di dunia jika mereka muncul kembali. Mereka bahkan mungkin mengubah lanskap dunia. Ini adalah skema berskala sangat besar. Ares ragu-ragu. Lagi pula, berbahaya untuk tetap dekat dengan seseorang yang begitu kuat. Jika mereka benar-benar bergabung dengan rencana keluarga Carter, nyawa mereka akan selalu terancam. Julian juga menyadari hal ini. Dia lebih suka tetap menjadi orang yang tidak berguna daripada bergabung dengan Sekte Carter. Sekte seperti mereka terlalu menakutkan. Jika dia melibatkan diri dengan mereka, tidak mungkin dia pergi. Mason sangat marah ketika dia melihat mereka ragu-ragu. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu meremehkan rencana Sekte Carter, atau kamu enggan membiarkan kami muncul kembali? Ares sangat ketakutan hingga keringat mulai menetes di dahinya. Dengan cepat, dia menjelaskan, Anda terlalu banyak berpikir, Tuan Carter. Tentu saja, kami setuju. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja untuk keluarga Carter. Saya hanya ingin tahu apakah Anda yakin bisa mendapatkan tangan Anda. Sebuah batu roh. Bab 1502. Apakah Ares dalam posisi untuk menolak? Tentu saja tidak. Jika dia menolak, keluarga Carter pasti akan membunuh mereka di tempat. Meskipun seorang prajurit kelas raja seperti dia bisa bertindak dominan di luar, dia sangat rentan dan tidak berdaya di depan keluarga Carter seperti sepotong daging yang menunggu untuk disembelih. Bagaimanapun, legenda mengatakan bahwa ada pria yang sangat kuat dan berkuasa yang bekerja untuk keluarga Carter. Mason menegaskan,
Tentu saja aku yakin. Aku akan membawakanmu batu roh hari ini. Tunggu aku di sini. Setelah berbicara, Mason mundur ke pintu batu. Menyeka keringat dingin di dahinya, Julian bertanya, "Tuan, apakah Tuan Carter kepala keluarga Carter? Jika kita membangun hubungan yang baik dengan kepala keluarga Carter, itu hanya akan menguntungkan kita." "Memang benar. Kehormatan kami untuk dapat bergabung dengan rencana utama keluarga Carter." Ares kehilangan kata-kata. "Kepala keluarga Carter. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya murid keluarga Carter." "Apa?" Julian membelalakan matanya karena terkejut, dan mulutnya menganga. Mason Carter hanya seorang murid dari keluarga Carter. Namun, bahkan Ares, seorang ahli kelas raja yang perkasa, harus berlutut di hadapan murid biasa. Tingkat kekuatan dan intimidasi klan Carter berada di luar imajinasi terliarnya. Segera, pintu batu keluarga Carter terbuka sekali lagi. Di tengah kabut putih, sesosok berjalan keluar. Setelah melihat lebih dekat ke wajah orang itu, Ares dan Julian benar-benar tercengang. Mereka berkeringat dingin, dan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Serigala Tunggal. Orang yang berjalan keluar dari pintu adalah bawahan Soul Wolf Zeke dan anggota dari Alpha Suicide Squad. Ya Tuhan! Saya tidak pernah berharap Serigala Tunggal mengenal seseorang dari klan Carter. Lebih jauh lagi, sepertinya dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Carter daripada kita. Paling tidak, Soul Wolf bisa masuk ke rumah keluarga Carter, sedangkan kita tidak. Jika Soul Wolf tahu kita sedang mengincar tambang batu roh, kita akan hancur. Soul Wolf memecah kesunyian. "Kenapa kalian berdua berdiri di sana dengan linglung? Ikuti aku untuk mengambil batu roh." Hah? Ares dan Julian bingung. Namun, Ares dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Anda Tuan Mason Carter." Soul Wolf mengangguk. "Itu benar." Baru saat itulah Ares menghela nafas lega, setelah mengerti apa yang telah terjadi. Menyamar sebagai serigala tunggal, Mason menuju ke mausoleum kekaisaran di Devonville untuk mencuri batu roh. Ares tidak bisa tidak memberinya acungan jempol saat dia memuji teknik penyamaran keluarga Carter sesuai dengan reputasi mereka. "Jika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, saya akan curiga Anda adalah serigala tunggal sendiri." Sambil terkekeh, Mason berkata, "Ini sangat mudah." Mengikuti di belakang Ares dan Mason, pikiran Julian mengembara. Sejak ayahnya, Ares, kembali dari ruang Cygnus, dia menjadi sangat aneh, tidak seperti dirinya yang biasanya. Sekarang dia telah melihat betapa meyakinkannya teknik penyamaran keluarga Carter, dia tidak bisa tidak curiga jika Ares ini adalah ayahnya atau penipu. Tapi terlepas dari siapa dia telah membantu saya sepanjang waktu. Dia bahkan ingin menaikkanku ke kelas raja. Karenanya, aku yakin dia ayahku. Zeke dan Soul Wolf segera mencapai makam kekaisaran di Devonville. Zeke berencana menyamar sebagai prajurit biasa yang dikirim oleh Soul Wolf untuk menjaga tambang batu roh. Dia yakin Ares telah bergerak dan menghubungi pengkhianat yang seharusnya melindungi tambang. Yang perlu dilakukan Zeke adalah menunggu dengan sabar di tambang batu roh sampai dia muncul. Melihat Zeke, yang telah berubah menjadi seragam prajurit biasa, Soul Wolf berkata, "Tuan, ada orang-orang di Elites of Soul yang mengenali Anda. Identitas Anda mungkin terungkap jika Anda masuk dengan penampilan seperti ini." "Tidak masalah." Bab 1503. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan topeng yang terbuat dari kulit manusia dan meletakkannya di wajahnya. Zeke secara khusus meminta seseorang untuk membuatkan topeng untuknya. Meskipun tidak sempurna, itu sudah cukup untuk mengelabui prajurit biasa. Soul Wolf kemudian membawa Zeke ke mausoleum kekaisaran. Tambang batu roh terletak di kedalaman mausoleum kekaisaran. Karena makam kekaisaran adalah garis pertahanan terakhir, setiap 5 meter kompleks dijaga oleh patroli yang ditempatkan dan pengamat rahasia. Tidak mungkin seekor lalat pun masuk tanpa memberitahu para penjaga. Segera, mereka mencapai perut mausoleum kekaisaran, yang dijaga oleh pasukan tempur khusus. Seorang komandan berjalan ke depan dan memberi hormat pada Soul Wolf. "Senang bertemu denganmu, Jenderal." Soul Wolf bertanya, "Apakah ada orang yang mencurigakan datang ke sini?" Komandan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Mengangguk, Soul Wolf menjawab, "Kerja bagus. Izinkan saya memperkenalkan prajurit ini kepada Anda. Dia adalah seorang prajurit yang saya rekrut secara khusus. Anda dapat memanggilnya Zeke. Anda akan bertanggung jawab untuk memimpinnya." Komandan itu langsung mengangguk. "Dipahami." Menepuk bahu Zeke,
Soul Wolf menggoda, lakukan pekerjaan dengan baik, bajingan kecil. Aku akan menaikkan pangkatmu dan menaikkan gajimu jika kinerjamu bagus. Ekspresi Zeke menjadi gelap seketika. Bajingan kecil. Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, Soul Wolf. Ketika Soul Wolf melihat tatapan membunuh Zeke, dia ketakutan. Setelah menembakkan senyum malu pada Zeke, dia pergi dengan cepat. Saat Soul Wolf pergi, komandan dan beberapa prajurit menatap Zeke dengan kejam. Zeke tahu betul apa yang akan mereka lakukan. Ketika seorang prajurit baru melapor ke posnya, para prajurit berpengalaman akan merawatnya secara khusus dan mengintimidasinya. Tidak diragukan lagi, dia tidak akan menjadi pengecualian. Kalian tidak memenuhi syarat untuk mengintimidasi saya, Marsekal Agung. Komandan itu menatap seorang prajurit, yang dengan cepat membawa bangku untuk dia duduki. Dengan seringai dingin, sang komandan menatap Zeke. Kamu Zeke, kan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aaron Flynn, tapi saudara laki-laki saya memanggil saya Bos Flynn. Anda juga bisa memanggil saya begitu. Zeke mengangguk dalam diam mengakui. Secara alami, dia tidak akan menyebut komandan sebagai bosnya. Dia hanya mengangguk untuk mencegah konflik pecah dan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Komandan melanjutkan, saya sedikit lelah setelah berjaga sepanjang hari. Datang dan pijat kaki saya untuk saya. Zeke tetap tidak bergerak. Saya khawatir Anda tidak dapat menanggung konsekuensi dari Marsekal Agung yang memijat kaki Anda. Komandan mengangkat suaranya. Apakah kamu tuli, bajingan? Kemari dan pijat kakiku. Zeke tersenyum kecut. Aku di sini untuk menjaga tambang batu roh, bukan untuk melayanimu. Marah, komandan itu berteriak, apakah kamu tidak mematuhi perintahku? Zeke menegur, kamu tidak punya wewenang untuk memerintahkanku memijat kakimu. Sangat baik. Senyum sang komandan berubah menjadi ganas. Aku tidak punya wewenang untuk membuatmu memijat kakiku, tapi aku punya wewenang untuk melatihmu, bukan? Kemarilah, Max. Tunjukkan padaku dari apa anak ini dibuat. Seorang pria berotot dan kekar berjalan menuju Zeke dengan senyum mengancam di wajahnya. Para prajurit juga menatap Zeke dengan penuh minat. Pemuda ini berada dalam waktu yang buruk. Max terkenal di Elites of Soul karena kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika dia hanya menjepit tubuh Zeke ke lantai tanpa menyerang, Zeke akan langsung rata. Menggosok kedua telapak tangannya, Max bertanya dengan penuh semangat, Bos Flynn, seberapa jauh saya harus pergi? Komandan itu menjawab, bajingan ini sangat keras kepala. Goyangkan saja dia sedikit. Tidak masalah. Setelah tertawa keras, Max menerkam ke arah Zeke. Auranya begitu menakutkan dan berat sehingga semua orang tiba-tiba merasa sulit bernapas. Bab 1504. Namun, Zeke tidak bingung sama sekali, dia juga tidak berusaha untuk menghindari serangan itu. Hanya ketika Max hendak mencapainya, Zeke membalikkan tubuhnya ke samping, dengan sempit melewati Max. Max mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan debu mengepul di sekelilingnya. Bahkan gua itu sedikit bergetar. Di sisi lain, Zeke tetap tidak terluka. Max mulai terbatuk-batuk keras saat debu berterbangan di sekelilingnya. Sial! Jatuh itu sakit. Kemana bajingan itu? Kemana dia pergi? Semua orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Haha. Saya tidak pernah berharap Max jatuh rata di tanah. Itu bahkan karena seorang prajurit pemula. Reputasinya, yang telah dia kumpulkan selama beberapa dekade, akan ternoda hari ini. Komandan memarahi, kamu sampah yang tidak berguna. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit baru, apa gunanya aku untukmu? Max juga marah. Persetan, bajingan. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Aku akan bertarung denganmu 300 kali hari ini. Max, yang penghinaannya telah berubah menjadi kemarahan, menyerang Zeke lagi. Demikian pula, Zeke tidak menghadapinya di depan. Sebaliknya, dia menendang batu di bawah kakinya secara diam-diam. Batu itu membumbung tinggi dan mengenai lutut Max. Max, yang berlari dengan kecepatan penuh, tertangkap basah dan dia jatuh ke tanah lagi. Kali ini, beberapa giginya copot. Raungan menyedihkan Max bergema di gua untuk waktu yang lama. Hahaha, kerumunan hampir mati karena tawa. Prajurit kawakan, Max, bahkan tidak berhasil menyentuh pemula, bahkan setelah menyerangnya 2 kali. Sebaliknya, dia telah jatuh ke tanah 2 kali dan bahkan mematahkan beberapa giginya.
Ini benar-benar penghinaan bagi Max. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di pasukan lagi. Karena sangat redup di dalam gua, tidak ada yang melihat Zeke menendang batu itu. Mereka mengira Max telah jatuh sendiri. Setelah mempermalukan dirinya sendiri, Max hampir meledak dalam kemarahan. Sial, aku ceroboh kali ini. Ayo bertarung lagi, bajingan. Namun, sang komandan menegurnya dengan tidak sabar, pergilah. Max, aku telah dipermalukan sama sekali olehmu. Jangan beritahu siapapun bahwa kamu adalah prajuritku. Aku tidak ingin dipermalukan oleh ketidakmampuanmu. Wajah Max memerah. Komandan, saya pikir seseorang menyergap saya. Diam, teriak sang komandan dengan marah. Kamu tidak berlatih dengan rajin, tetapi kamu menyalahkan orang lain. Hentikan omong kosong. Keluar sekarang dan lari sejauh 10 km dengan beban 50 kg. Jika kamu kehilangan bahkan 1 meter, aku akan menendangmu keluar dari Elite Soul. Sambil mendesah dan menggosok kepalanya, Max meninggalkan gua. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan apa yang telah terjadi. Lagi pula, dia tidak malas dengan pelatihannya. Mengapa kekuatannya berkurang begitu banyak, sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap lagi? Apakah saya semakin tua? Komandan itu menunjuk seorang pria kurus. Simpan, keluar. Simpanse maju selangkah. Komandan kemudian menginstruksikan, ajarkan bajingan ini pelajaran yang baik. Biarkan dia tahu bahwa Elites of Soul tidak kalah. Kami mendapat kehormatan bekerja untuk Great Marshal karena kemampuan kami. Dipahami. Semua orang menatap Zeke dengan cemas. Kemampuan simpanse sama kuatnya dengan sang komandan. Jika bukan karena dia kurang berpengalaman dibandingkan Komandan Flynn, dia pasti sudah menjadi komandan sekarang. Bahkan Max tidak bisa dibandingkan dengan ahli yang terampil seperti dia. Dengan Chim bergabung dalam pertarungan, prajurit pemula itu pasti akan hancur. Sambil menyeringai, komandan itu berkata, "Bajingan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu memijat kakiku, aku akan membebaskanmu." Zeke tertawa. "Maaf, tapi saya ingin melihat bagaimana Anda akan memberi saya pelajaran." Menamparkan kakinya, komandan itu menyatakan, "Bajingan, karena kamu sangat berani, aku memutuskan untuk menahanmu di sini. Namun, terlepas dari pujianku, aku masih harus melatihmu. Simpanse, jaga orang ini baik-baik." Bab 1505. Simpanse mengangguk. Namun, dia memperingatkan Zeke dengan baik, seperti senior ke junior. "Budi, saya biasanya tidak bertarung. Tapi ketika saya melakukannya, seseorang akan terluka parah. Mengapa Anda tidak menyerah pada Bos Flynn agar Anda tidak menempatkan saya dalam posisi yang sulit?" Namun, Zeke hanya berkata, "Aku siap saat kamu siap." "Kamu tidak yakin harus tertawa atau menangis?" Simpanse berkata, "Oke, kalau begitu. Kamu yang memintanya." Dengan lolongan marah, dia menginjak batu dan melompat setinggi 3 meter ke udara. Dia merentangkan jari-jarinya seperti cakar dan mencoba meraih leher Zeke. Aura pembunuhnya menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung semua orang. Dengan sedikit jentikan tangannya, Zeke melemparkan jarum perak dengan santai. Jarum perak menusuk perut Chim dengan cepat, menyebabkan Chim kehilangan kendali di tengah lompatan. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, memegangi perutnya dan berguling-guling di lantai. "Sial, sakit sekali. Apa yang terjadi? Aku merasa seperti disengat lebah." "Apa-apaan?" Semua orang tercengang. Orang lain kalah dalam pertempuran kecil. Simpanse, prajurit terkuat kedua di Elites of Soul, baru saja kalah dari seorang pemula. Apakah dia kalah secara tidak sengaja? Kecelakaan, ini terlalu sering terjadi, bukan? Pemula ini sangat beruntung. Karena jarum perak bahkan lebih tidak mencolok daripada batu, tidak ada yang memperhatikannya juga. Karena jarum telah ditusuk di tempat tertentu, simpanse akan terus-menerus kesakitan. Dia sangat kesakitan sehingga keringat dingin menetes dari dahinya terus-menerus, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Namun, Zeke tidak berencana mengeluarkan jarum perak itu dalam waktu dekat. Sekelompok tentara ini terlalu meremehkan musuh mereka. Dia harus memberi mereka pelajaran yang baik. Ekspresi komandan menjadi gelap. "Sial, benar-benar tumpukan sampah. Kurasa kalian semua keluar untuk mempermalukanku. Bajingan, aku minta maaf, orang-orang ini tidak bisa mengajarimu dengan baik. Aku akan menggantikan mereka dan menunjukkan jalannya secara pribadi." Komandan itu berdiri, menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Zeke tertawa lagi.
Siapa orang paling lucu di dunia? Tidak diragukan lagi, ini adalah Elites of Soul. Di lembah Devonville, Serigala Tunggal, Ares dan Julian bergegas menuju tujuan mereka. Soul Wolf, sebenarnya adalah Mason yang menyamar. Segera, mereka melihat dari jauh para penjaga berdiri di luar tambang batu roh. Soul Wolf berkata, kalian berdua, tunggu di sini. Anda tidak boleh membiarkan siapapun menemukan Anda. Aku akan masuk dan mengambil batu roh. Ares berkata dengan cemas, orang yang menjaga tambang batu roh adalah ahli kelas raja terkuat di Rahasia. Apakah kamu yakin dapat mengambil batu roh di bawah pengawalannya? Serigala Tunggal menjawab, pada kenyataannya, raja terkuat Rahasia mungkin tidak berjaga-jaga di sini. Bahkan Soul Wolf tidak sering mengunjungi tempat ini. Rahasia hanya menyatakan bahwa raja terkuat menjaga tambang batu roh untuk mengintimidasi musuhnya. Baru saat itulah Ares merasa lega. Kami akan menunggu kabar baik dari Anda. Soul Wolf dengan cepat berjalan menuju para penjaga. Jari-jari 10 km di sekitar batu roh dijaga ketat, dengan 3 pasukan tentara menjaganya. Ada pasukan tentara di ring terluar, diikuti oleh pasukan lain di tengah, lalu pasukan terakhir di dalam mausolem kekaisaran, tempat Zeke menjadi bagiannya. Setelah beberapa saat, Mason bertemu dengan para penjaga di ring terluar. Komandan pasukan berjalan ke arahnya dengan cepat. Tuan, Anda baru saja pergi. Mengapa Anda kembali lagi? Mason terkejut. Apakah Soul Wolf datang lebih awal? Kenapa dia datang? Dia harus benar-benar jelas tentang ini sehingga dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri ketika dia memasuki tambang. Mason mengangguk dan memberitahu komandan, ikuti saya.